ngebunuh kita pelan-pelan. Nah. Ya ibarat kata itu kayak ngebunuh kita pelan-pelan di dalam artian kita dilarang, sedangkan kita sendiri pribadi mencari rezeki itu di jalan. Kalau kita nggak keluar, ya anak kita mau makan apa? Dilarang saya nggak setuju ya. Nggak setuju. Kan rata-rata kan kita ojol ini kan narik orang, kan cuma barang. Jadi kalau menurut saya nggak setuju lah. Nah, untuk masalah kesehatannya, untuk masalah keamanannya kita masing-masing jaga sendiri masing-masing aja antara penumpang sama kita safety masing-masing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Paung Kacamata Ojol. Hahaha. Nah, gue akan membahas belakangan ini pemerintah akan memberlakukan pelarangan ojol untuk mengangkut penumpang. Nah, pasti ini bakalan menimbulkan kontroversi bagi para ojol-ojol. Nah, berikut gue udah melakukan wawancara dengan teman-teman ojol yang ada di lapangan. Cikidot. Gimana Bang, peraturan yang melarang Gojek ngambil penumpang orang Bang? Ya, itu dari pemerintah ya. Nah, untuk situasi seperti ini mungkin itu keputusan pemerintah untuk membatasi physical distancing ya. Cuman kita kembali lagi koordinasi mereka harus ke pihak Gojek juga. Karena situasi kalau kita juga mengandalkan GoFood juga jarang ya sekarang ya. Jadi kita sebenarnya apaan aja sih. Cuma itu kembali lagi harus bukan ke pemerintah aja, cuman disosialisasikan sama PT kita. Tapi lu setuju nggak Bang kalau dilarang Bang? Sebenarnya gini, setuju nggak setuju sih ya 50-50 ya, karena kita kebutuhan kita kan untuk ya mencari nafkah ya kan, jadi goret apa. Nah, untuk masalah kesehatannya, untuk masalah keamanannya kita masing-masing jaga sendiri masing-masing aja antara penumpang sama kita safety masing-masing. Iya. Ya kan? Masing-masing punya sistem standar lah ya, standar kan, inilah. pakai masker apa sarung tangan gitu. Kalau ya sebenarnya kalau mereka takut kita juga sama-sama takut kan. Kita kembali lagi harus makan gitu. Kita juga takut sama mereka ya, siapa tahu. Sama-sama ya. Iya, sama-sama ngeri. Karena mereka lebih tahu karena kita di jalanan kan ketemu banyak orang. Cuma banyak kita ya orang. kembali kita sebenarnya pengen di rumah ya kan. Cuma kalau kita di rumah bukan virus yang membunuh kita, kelaparan. Lama kenapa pada Penyakit baru lagi siap. kan. Ya, makasih Bang ya. Oke lanjut. Yo. Kalau kita sebagai di sini posisinya ojek online ya, dengan adanya dilarangnya kita membawa penumpang ya mungkin memang itu solusinya pemerintah lah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ya. Cuman di satu sisi dari kita sendiri dengan adanya peraturan dilarang keluar rumah aja nih kayak gini, jangankan penumpang ya, untuk ya kayak model ekspres ya kayak barang atau orderan makanan itu pun nyari satu aja susahnya minta ampun. Bener. Ya bener Kak, susahnya minta ampun. Jadi tuh kayak gue pribadi jujur nyari uang insentif, uang bonus sehari 50.000 aja nih ya, itu beneran susah banget. Nah, Ya ibarat kata itu kayak ngebunuh kita pelan-pelan di dalam artian kita dilarang, sedangkan kita sendiri pribadi mencari rezeki itu di jalan. Kalau kita nggak keluar, ya anak kita mau makan apa? Itu aja, simple kok. Ya kan? berarti nggak setuju ya Bang kalau kita dilarang buat ngangkut penumpang Bang ya? Ya dibilang nggak setuju ya nggak juga sih, maksudnya dalam artian tanda kutip gini, ya kita namanya ojol ini kan kita bawa penumpang ya, penumpang itu juga udah cerdas lah, dalam artian mereka namanya pesan ojek online, tidak mungkin namanya mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, entah itu pakai masker atau sarung tangan karet. Kalau kita berpikir pakai ya pemikiran ya yang masuk akal gitu, nggak ada namanya penumpang saya mau pergi kemana nih pakai ojek online biar praktis, kan nggak bisa keluar rumah ya kan, susah juga nyari angkutannya, ya udah pakai ojek online. Tapi saya juga melengkapi diri saya sendiri kayak pakai masker terus juga sarung tangan ya kan, ya istilahnya menjaga juga gitu, bukan dalam artian yang gimana gitu. Setuju ya, maksudnya setuju dan enggaknya gitu. Kalau dilarang saya nggak setuju ya. Nggak setuju. Kan rata-rata kan kita ojol ini kan narik orang, kan cuma barang. Jadi kalau menurut saya nggak setuju lah. Pendapatan kita kan dari orang gitu, dari kita ngangkutin orang, kita bawa orang gitu kan. Percaya sama orang buat nganterin orang gitu kan. Ntar siapa yang mau ngasih makan kita? Kalau pendapatan kayak kalau wacana kayak gitu diberlakukan ke pihak-pihak ojol. Nah, tapi ini aja kita masih boleh nganter orang aja, orderan sepi ya Bang ya. Jadi ya apalagi cuma bisa ikhtiar Mas, mau gimana lagi gitu kan. Kita mau protes sama siapa gitu kan. Yang penting kita berusaha. Harusnya kalau ada pelarangan kayak gitu ada kompensasi Pak ya. Kita dikasih intensif lah buat
atau pengen ya mas, cuman kita juga nggak bisa memaksa dalam artian aku harus minta gini sama pemerintah gitu kan. Ya kalau kita minta, kalau nggak diturutin mau gimana lagi gitu kan. Iya. Tapi insya Allah ada orang baik kayak kemarin tiba-tiba ngasih sembako sama kita gitu kan, tengah jalan kayak gini lagi nongkrong orderan ada yang ngasih sembako, alhamdulillah tuh mas. Iya. Tapi kalau minta tunjangan kayak gitu sebenarnya pengen gitu. Cuman dari mana gitu Iya. masuknya gitu kan. Gitu ya, kita harus dari pemerintah mana dulu nih. Iya. Intinya udah sekarang mah jangan ngarepin pemerintah ya Pak ya. Kita mau berjuang aja. Benar-benar siap. Apapun hasilnya ya kita syukurin aja lah mas ya. Oke, siap. Makasih Mas. Oke. Siap. Ya setuju nggak setuju yang membuat kebaikan kita juga. Siap, ya. Tapi kan kita aja nggak ada penumpang orang aja kayak gini aja nih Iya. hanyut. Kecuali dari pemerintah ngasih insentif ya. Wah, ada insentifnya tuh. Jadi gimana Bang? Pembatasan penumpang orang nih harus diimbangin sama intensif. Iya dong harus dong. Berapa tuh kira-kira intensifnya Bang? Sebetulnya sih bukan masalah berapanya ya, misalkan kita dikasih modal gitu kan, seperti apa insentif buat UMKM kan ada 200.000 tuh. Iya Harus benar. baru semangat. Semangat ya, nggak apa-apa ya. Iya boleh lah kalau misalnya dibatasi physical distancing kan. Iya. Siap. Emang kita juga namanya kerja di jalanan kayak gini, emang kita namanya kayak gini nggak rawan terpapar Risiko, ya? COVID, nggak rawan terpapar COVID-19 ya, rawan juga, cuman ya kita melindungi diri kita sendiri ya dengan pakai sarung tangan, pakai masker ya kan. Udah gitu kita panas-panasan, nggak perlu namanya kita berjemur. Iya. Jangan sampai di rumah itu kita punya barang sampai kita jual-jual Nah. hanya untuk makan. Itu dia, ya nggak bang? Bener, Itu bener, aja, bener. itu aja sih. Siap. Apalagi di aset satu-satu ya Rene, motor nih. Iya, satu-satunya benar. Motor satu-satunya udah ngefull ya kan. Gantian sama bokap. Ntar bokap kerja, saya juga nyari duit juga kan buat anak istri. Nah, itu dia kan. Nah, kalau menurut gue nih, peraturan ini nih yang dibuat pemerintah ini harus disinkronkan sama aplikator. Soalnya kenapa? Tadi tuh gue udah cek di aplikasi penumpang itu ternyata masih bisa untuk mengorder GoRide atau kita mengorder penumpang gitu kan. Nah, berarti kan dari aplikator sendiri ini masih memperbolehkan untuk para Gojeknya mitranya untuk mengangkut penumpang. Dan tahu sendiri kan kalau misalnya di ojek itu, di Gojol itu kalau misalnya kita menolak untuk mengambil penumpang gitu, itu bakalan performa kita turun, berkurang, dan bahkan berdampak di orderan-orderan selanjutnya. Peraturan pemerintah dan aplikator juga harus menyinkronkan juga kayak gitu. Jadi ya biar kita menolak atau enggak ngambil orderan penumpang atau goret itu enggak bakalan kena performa kayak gitu sih. Sampai jumpa di segmen Kacamata Ojol berikutnya.